Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat terus ya. Dan selamat datang di podcast Berbisik, berbincang santai dan asik. Sore-sore gini enaknya kita ngobrol tentang apa ya? Oh iya, belum perkenalan ya kita. Perkenalan dulu boleh lah ya. Saya Dwi Silawati, peserta Latsar CPNS Kabupaten Pulang Pisau tahun 2021, angkatan 33, gelombang 8, kelompok 4. Dan di sini saya tidak sendirian nih, ada teman-teman saya juga. Halo teman-teman. Halo. Halo, sehat ya? Sehat tentunya. Oke, boleh dong perkenalkan diri kalian biar sobat pendengar kenal nih. Siapa sih yang ada di podcast Berbisik sore ini? Silakan teman-teman. Halo. Perkenalkan, nama saya Sylvester Adi Prasetyo. Dan saya Hengko Praminuto. Perkenalkan, saya Septarina. Saya Muhammad Fadli. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Ini saya sekalian menjadi hostnya ya untuk bincang-bincang kita kali ini. Dan sore ini kita akan berbincang mengenai ASN beraneka. Nah, apa itu ASN beraneka? Ini nih yang akan kita perbincangkan ya. Jadi, aneka ini merupakan akronim dari akuntabilitas. Kemudian apa lagi? N-nya nasionalisme, Kak. Nasionalisme. E-nya etika publik. Etika publik. K-nya komitmen mutu. Komitmen mutu. A-nya anti korupsi. Ya, ini sudah dikasih tahu ya sama kakak-kakak yang ada di podcast Berbisik ini. Jadi aneka ini merupakan akronim dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian aneka itu sendiri merupakan nilai dasar yang wajib dimiliki oleh setiap ASN ya kakak-kakak ya. Iya, Kakak. Ya. Ya. Jadi wajib dimiliki oleh setiap ASN dalam mengemban dan melaksanakan tugas jabatan sebagai ASN atau aparatur sipil negara. Nah, untuk akuntabilitas ini adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai dan dapat ditunjukkan dari kinerja. Kemudian, akuntabilitas ini penting atau tidak nih? Tentunya penting sekali dong, Kakak. Penting Iya, sekali. penting ya, karena ASN perlu menjadi pelayan masyarakat dengan mengenalkan nilai-nilai akuntabilitas untuk membentuk sikap dan perilaku ASN dengan mengedepankan kepentingan publik, imparsial, dan berintegritas. Begitu ya kakak-kakak ya. Lalu, bagaimana cara kita agar kita mampu menerapkan akuntabilitas, terutama di lingkungan kerja, terlebih kita ini kan pendidik ya. Iya. Kak. Iya. Kita semua pendidik, kita semua guru ya. Jadi bagaimana cara kita menerapkan akuntabilitas di sekolah? Nah, di sini misalnya pada saat proses belajar dan mengajar, kita bisa memimpin peserta didik dengan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, sehingga peserta didik tidak merasa terbebani gitu. Jadi kesannya mereka fun dalam mengikuti proses pembelajaran. Terus juga saat kita berangkat kerja atau saat kita diberikan beban tugas, itu hendaknya kita tepat waktu. Kemudian juga kita harus adil nih ya. Kita adil ke semuanya. Kita adil ke rekan kerja, ke peserta didik, dan kita juga harus transparan dalam menyampaikan hasil belajar peserta didik. Tidak ada yang kita tutup-tutupi begitu ya. Jelas seperti itu. Lalu sebagai pendidik, kita juga konsisten dalam menjalani profesi serta percaya terhadap rekan kerja nih. Nah, kakak-kakak di sini percaya tidak dengan rekan kerjanya nih? Ya, harus Percaya percaya dong, dong. Kak. Pasti ya. Kita percaya dengan rekan kerja kita, misalnya untuk pembuatan laporan keuangan begitu kan. Nah, kalau kita curiga dan tidak percaya, yang ada nanti kan kacau ya lingkungan kerjanya.
Kemudian hal-hal seperti itu bisa kita lakukan agar menjadi ASN yang akuntabel, begitu. Lalu untuk nilai dasar ASN yang lainnya, itu nanti kakak-kakak yang lain yang akan menyampaikan. Berikutnya ini ada nasionalisme. Ayo Kak Adi, nasionalisme ini apa Kak Adi? Terima kasih Kak atas waktunya. Nah, saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu nasionalisme. Nah, nasionalisme itu sendiri adalah implementasi rasa cinta kita sebagai rakyat Indonesia terhadap bangsa dan negara yang didasari pada nilai-nilai Pancasila. Nah, kita sebagai ASN harus bisa atau memiliki rasa nasionalisme yang kemudian kita aktualisasikan ke dalam fungsi dan tugas kita sebagai guru, dan tentunya didasari pada nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sehingga pada akhirnya nanti kita bisa menerapkan nasionalisme di tempat kerja kita dan bisa berorientasi pada kepentingan publik bangsa, negara, dan menghindari pemikiran yang mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Nah, nilai dasar nasionalisme sebagai ASN yang menerapkan Pancasila sebagai dasar dalam menjalankan tugasnya kita sebagai guru dibagi menjadi 5 sesuai jumlah sila dari Pancasila. Nah, yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita dituntut memiliki nilai religius, toleran, transparan, etos kerja, tanggung jawab, amanah. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus bisa memiliki sikap humanis, tenggang rasa, persamaan, derajat, saling menghormati. Sedangkan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, kita dituntut untuk memiliki sikap cinta tanah air, rela berkorban, menjaga ketertiban, dan mengutamakan kepentingan publik. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyarakatan perwakilan. Nah, nilai yang harus kita miliki adalah musyawarah mufakat, kekeluargaan, menghargai pendapat. Dan sila yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yaitu kita harus memiliki nilai sikap adil, tidak serakah, tolong menolong, dan bekerja keras. Nah, seperti itu saja Kak, sedikit penjelasan tentang nasionalisme. Oke, kemudian untuk penerapannya di sekolah ini bagaimana Kak Adi? Iya Kak, penerapannya sendiri seperti contohnya pada Pancasila, sila pertama saya menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing setiap awal dan akhir proses pembelajaran. Nah, ini guru maupun siswanya ya. Yang kedua yaitu penanaman sila yang kedua yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik bagi siswa tanpa membedakan suku atau rasnya. Penanaman nilai sila yang ketiga yaitu menjunjung rasa gotong royong sesama warga sekolah, berpartisipasi aktif dalam persiapan PTM, kemudian mengembangkan sikap rela berkorban untuk kemajuan sekolah. Kemudian sila yang keempat yaitu menjunjung tinggi demokrasi dengan menyepakati keputusan bersama dalam rapat bantuan operasional sekolah atau BOS, kemudian mengikuti perumusan visi dan misi sekolah. Dan yang terakhir yang kelima yaitu penanaman nilai sila yang kelima seperti mengembangkan sikap adil kepada rekan guru dan siswa, tidak menggunakan fasilitas sekolah untuk kepentingan pribadi, dan memastikan siswa mendapatkan hak yang sama dalam proses pembelajaran. Nah, seperti itu Kak, penerapan sila-sila Pancasila yang ada di sekolah saya. Baik, terima kasih Kak Adi. Untuk nilai dasar yang berikutnya ada etika publik ini. Nah, apa sih etika publik itu? Oke, untuk etika publik ini tidak terlepas dari peranan fungsi kita sebagai ASN sebagai pelayan publik yang dituntut profesional dan berkualitas. Nah, etika publik itu apa sih?
dan terbagi menjadi dua, yaitu etika dan publik. Di mana etika itu ada yang menyamakan seperti moral, lalu ada yang mendefinisi sebagai tujuan hidup yang baik, dan sebenarnya etika itu adalah refleksi atas baik, buruk, benar atau salah yang harus dilakukan. Lalu kemudian ada namanya publik. Publik itu yang masyarakat umum, layak ramai, atau ya sekitar kita lah dalam kapasitas yang banyak. Sehingga apa sih sebenarnya etika publik? Yaitu refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik, buruk, benar, salah, perilaku, tindakan, dan keputusan kita untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab kita sebagai pelayan publik. Begitu kakak. Oke, berarti etika publik itu seperti cerminan diri ya, benar atau salahnya. Lalu untuk penerapannya di sekolah sendiri nih Kak Hengko, bagaimana? Untuk penerapannya paling sederhana adalah bagaimana kita membawa diri kita. Ini kan nanti tidak hanya berlaku di sekolah seperti itu. Karena kita tahu kan kita ini semuanya pendidik. Jadi bukan hanya di sekolah kita, di masyarakat kita itu dipandang seperti ada nilainya lah. Jadi orang-orang yang terpandang lah. Jadi kita harus bagaimana membawa diri kita, karena kita itu dianggap sebagai contoh dan teladan. Jadi penerapan yang paling sederhana kita lakukan adalah bagaimana untuk berpenampilan, seperti berpakaian, rapi atau tidaknya, tidak perlu harus branded atau mahal-mahal, yang penting kelihatan bahwa kita itu memberikan contoh, oh ini konteks kita berpakaian seperti ini untuk acara yang ini. Nah, jadi yang penting rapi dan bersih. Lalu bagaimana sikap dan perilaku kita melalui tutur kata kita, karena pada saat kita mengajar juga anak-anak akan melihat. Selain itu, warga masyarakat yang tentunya orang tua siswa itu mungkin akan datang ke sekolah. Jadi bagaimana kita menyambut mereka dengan tutur kata sikap kita. Nah, ini membuat kita menjadi sebagai contoh yang perlu dilihat. Dan yang sederhananya lagi deh, yaitu bagaimana 5 dalam menyukseskan program pemerintah tentang menghadapi COVID-19 seperti ini, yaitu tidak lupa untuk memakai masker, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, lalu membatasi mobilitas, dan apalagi ya satunya lagi. Apa Kak? Tambahin satunya. Mencuci tangan. Itu udah Kak. Memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas. Ya, pokoknya itu harus kita lakukan, walaupun kadang-kadang di masyarakat, karena mungkin di desa ya, ngapain? Kok gitu ya? Kok seperti orang yang aneh? Padahal kan kita itu menjalankan program pemerintah demi kebaikan kita bersama. Ini tanggung jawab kita sebagai etika publik, menurut saya. Ya, itu Kakak dari saya. Oke, terima kasih Kak Hengko. Lalu berikutnya ini ada komitmen mutu nih ya. Kak Septa, komitmen mutu ini apa Kak Septa? Ya Kak Dwi, apa itu komitmen mutu? Nah, komitmen mutu ini dapat diartikan sebagai janji terhadap diri sendiri atau orang lain yang tercermin dalam tindakan dan perbuatan untuk menjaga mutu kinerja pegawai. Sebagai ASN, tugas apapun yang diemban merupakan tanggung jawab kita untuk dilaksanakan secara optimal sehingga masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang kita berikan. Nah, terdapat 4 indikator dari nilai-nilai dasar komitmen mutu. Nah, yang pertama itu ada efektivitas, yang kedua efisiensi, ketiga inovasi, dan yang keempat mutu. Begitu Kak Dwi. Baik, berarti tadi ada 4 indikator juga ya. Kemudian untuk penerapannya ini Kak Septa, penerapannya di sekolah. Ya, untuk penerapannya gimana sih contohnya? Nah, penerapannya bagi kita sebagai guru, nah komitmen mutu ini bisa kita terapkan contohnya. Nah, untuk nilai yang efektif, contohnya mempersiapkan dan merancang perangkat pembelajaran seperti silabus pembelajaran, RPP, agar proses belajar mengajar nanti dapat terlaksana dengan optimal dan memberikan hasil belajar yang optimal pula. Kemudian contohnya yang kedua, efisien. Misalnya bisa menggunakan Google Form untuk absensi siswa. Nah,
Kemudian yang ketiga, inovasi. Inovasi contohnya kita mengikuti pembelajaran, memberikan pembelajaran kepada siswa dengan media-media pembelajaran yang inovatif dan kuis-kuis interaktif untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Dan yang keempat, mutu. Nah, contohnya itu kita bisa dengan cara mengupgrade diri dengan mengikuti pelatihan-pelatihan atau webinar untuk meningkatkan kemampuan diri kita sebagai pendidik. Begitu, Kak Dwi. Betul itu ya. Jadi komitmen mutu itu sendiri sebenarnya harus kita tanamkan pada diri kita terlebih dahulu ya Kak Septa ya, supaya kita menjadi pribadi yang memiliki kualitas diri gitu kan, untuk perkembangan diri kita juga, ya untuk berkembangnya diri kita juga dan untuk kemajuan sekolah kita juga gitu ya Kak Septa. Iya, benar banget Kak Dwi. Oke, dan selanjutnya nih, nilai dasar yang terakhir, anti korupsi. Ayo Kak Fadli, anti korupsi ini seperti apa? Baik, terima kasih kepada Kak Dewi. Saya akan menjelaskan tentang nilai anti korupsi secara singkat saja ya Kak. Oh iya. Iya. Apa itu anti korupsi? Anti korupsi adalah suatu upaya atau tindakan untuk mencegah terjadinya korupsi. Nah, mengingat dampaknya yang sangat besar diakibatkan oleh perilaku korupsi ini, maka sebagai calon ASN kita harus menanamkan sikap anti korupsi dengan berlandaskan nilai-nilai dasar anti korupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil, sebagai upaya kita untuk menghindari perilaku korupsi. Semoga dengan sikap anti korupsi ini kita dapat mencegah terjadinya korupsi. Nah, seperti itu aja Kakak penjelasan dari saya. Baik, terima kasih Kak Fadli. Lalu untuk penerapannya ini Kak Fadli, apalagi di sekolah gitu kan, dan tidak luput juga nih bisa terjadi korupsi. Nah, itu bagaimana caranya supaya kita bisa menerapkan sikap anti korupsi di sekolah? Baik, penerapannya sebagai guru adalah membuat laporan tugas sesuai fakta yang telah kita kerjakan di sekolah. Kemudian datang dan pulang kerja tepat waktu. Kemudian menjaga aset-aset sekolah. Dan yang terakhir, bekerja harus sesuai dengan tupoksinya sendiri. Itu saja Kakak. Baik, terima kasih untuk bincang-bincang kita mengenai ASN beraneka ini ya. Dan ternyata untuk menjadi ASN yang beraneka itu tidak sesulit apa yang kita pikirkan sebelumnya ya. Betul sekali Kakak. Betul sekali. Nah, ternyata hal-hal yang kita lakukan dalam keseharian itu juga sudah mencerminkan ASN yang beraneka ya kakak-kakak ya. Iya, benar. Iya, benar banget. Ternyata habis sudah waktu kita untuk podcast berbisik kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan juga bermanfaat bagi sobat pendengar. Dan kemudian terima kasih untuk kakak-kakak sekalian yang sudah berbincang-bincang dengan saya di podcast kali ini. Saya mewakili teman-teman sekalian, saya Dwi Susilawati, kemudian ada Sylvester Adi Prasetyo, ada Hengko Praminuto, ada Septarina, dan Muhammad Fadli. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast berbisik berikutnya. Sampai jumpa. See you.